Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Wulandari. Saya mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Accounting. Saya merupakan mahasiswa Anpulan angkatan tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zaharman selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi semester pendek saya yang berjudul Anggaran Bahan Baku Langsung. Baiklah, agar mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu pengertian anggaran bahan baku langsung. Pengertian bahan yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung (direct material) dan bahan baku tak langsung, yaitu indirect material. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Bahan baku tak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Selanjutnya itu ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah bahan baku langsung. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian baku langsung. Yang keempat, sebagai dasar menentukan harga pokok produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena menggunakan bahan baku langsung dan dalam proses produksi. Yang kelima, yaitu sebagai dasar melaksanakan fungsi pengendalian bahan baku langsung. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran bahan baku langsung. Yang pertama yaitu ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencana jumlah bahan baku dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, pada anggaran ini harus dicantumkan yang pertama ada jenis barang jadi yang akan dihasilkan, yang kedua ada jenis bahan baku yang digunakan, yang ketiga bagian-bagian yang dilalui dalam produksi, yang keempat standar menggunakan bahan baku, standar Wright Rate atau SUR, yang terakhir itu waktu penggunaan bahan baku. Yang kedua, ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian baku adalah jumlah pembelian yang paling ekonomis, Economic Order Quantity, atau EOQ, merupakan jumlah barang bahan langsung yang harus dibeli setiap kali dilakukannya pembelian, sehingga akan menimbulkan biaya yang paling rendah, akan tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan baku langsung. Dalam menghitung EOQ, biaya yang bersifat variabel memiliki yang pertama ada biaya pemesanan. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi pula biaya pemesanan. Sebaliknya, biaya perbandingan terbalik dengan jumlah bahan baku tiap kali pemesanan. Misalnya, biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pemesanan, biaya percocokan pesanan yang masuk. Yang kedua, yang B, yaitu biaya penyimpanan. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Biaya ini berubah-ubah. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar pula. Misalnya biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan. Yang ketiga, waktu pembelian bahan baku. Yang pertama ada land time yang terjadi pada pemesanan-pemesanan sebelumnya. Land time adalah jangka waktu sejak dilakukannya pemesanan sampai saat datangnya bahan baku yang dipesan dan siap untuk digunakan dalam proses produksi. Reorder point adalah saat harus melakukan pemesanan kembali bahan baku langsung yang diperlukan. Extra hiring cost, biaya terpaksa, harus dikeluarkan akibat bahan baku langsung datang dari awal. Stock out cost, terpaksa harus dikeluarkan akibat keterlambatan datangnya bahan baku langsung.
Yang keempat yaitu ada anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijakan dalam menilai persediaan yang berbeda, tetapi dapat dasarnya kebijakan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada kebijakan FIFO, first in first out, yang kedua ada kebijakan LIFO, last in first out. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk melancarkan proses produksi tergantung pada beberapa faktor seperti volume produksi selama periode waktu tertentu yang dapat dilihat pada anggaran produksi. Yang B, volume bahan baku minimal yang disebut safety stock persediaan besi. Yang ketiga atau C, besarnya pembelian yang ekonomis. Yang D, estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang. Yang ke E, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku. F, tingkat kecepatan bahan baku menjadi rusak. Yang kelima yaitu ada anggaran biaya bahan baku habis digunakan dalam produksi atau pemakaian bahan baku. Sebagai bahan baku disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Tentu tidak semua bahan baku tersedia akan harus digunakan produksi. Hal ini disebabkan karena ada dua hal, yaitu perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang B, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku langsung. Bahan baku. Manfaat disusun anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan antara lain untuk keperluan product costing, yakni perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang B, untuk keperluan penganggaran bahan baku. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan perlu diperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada jenis bahan baku yang digunakan. Yang B, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan. Yang C, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. Yang D, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan baku. Yang E, waktu penggunaan bahan baku. Selanjutnya itu ada perhitungan EOQ, proses pabrik sarung jok mobil selama setahun. Nah, ini saya menggunakan contohnya pabrik produk untuk membuat sarung jok mobil. Nah, di sini selama setahun memperoleh 3.200 unit produk dengan SUR 2. Harganya 40 per unit. Untuk pembelian bahan baku tersebut diperlukan berbagai biaya sebagai berikut. Ada biaya penyimpanan barang di gudang, dihitung dari rata-rata barang yang dibeli 12%, biaya modal yang ditanamkan dalam barang terhitung dari harga rata-rata barang yang dibeli 8%, biaya persediaan pesanan 20%, 20 perak, biaya pemeriksaan material setiap kali yaitu Rp45, maaf, tadi Rp20. Biaya administrasi gudang setiap barang datang Rp22, biaya penyelesaian pembayaran setiap kali pembelian Rp13. Dari data diminta mencari satu, perhitungan besarnya EOQ, yang kedua pemakaian bahan baku 1 tahun, pemakaian bahan baku 1 tahun yaitu 3.200 dikali 2M sama dengan 6.400. Menentukan besarnya Roder Point jika diketahui bahwa untuk menjadi kontinuitas produksi diperlukan safety stock sebesar 200M dan tegang waktu pesanan 10 hari, setahun sama dengan 365 hari. Nah, dalam 1 tahun itu kita ngitungnya 356 hari kerja. Hasil perhitungan yang merupakan angka pecahan supaya dibulatkan ke atas menjadi angka satuan. Yang kedua, frekuensi pembelian setahun 16 kali atau 22 hari kerja. Pemakaian 1 hari kerja sama dengan 6.400 dibagi 356 hari kerja sama dengan 18 M per hari kerja. Pemakaian selama tenggangan waktu 10 hari, berarti 10 dikali 18 hari kerja sama dengan 180 M. Safety stock kita tadi kan harusnya 200, yang dimintanya 200, ya udah 1.800 ditambah 200, 180 ditambah 200 sama dengan reorder point 380 M. Jika pada neraca awal 1 Januari bahan baku persediaan ada sebanyak 488 M, sedangkan pabrik mulai bekerja dari tanggal berapa itu tiba di gudang perusahaan. Hari produksi 29 hari.
Nah, persediaan tanggal 1 bulan 1 sama dengan tanggal 2 bulan 1 malam yaitu 188 M. Pemesanan dilaksanakan saat persediaan 380 M, yaitu jatuh pada 488 M dikurang 380 dibagi dengan 18 hari kerja sama dengan 6 hari, yaitu tanggal 2 ditambah 6 sama dengan 8 bulan 1. Dan bahan baku masuk tanggal 10 tambah 18 sama dengan 18 bulan 1. Selanjutnya, barang harus masuk selang 22 hari. 18 ditambah 22 sama dengan 40 dikurang 31 sama dengan 9. Tanggal 9 Februari. 9 ditambah 22 sama dengan 31 dikurang 28 sama dengan 3 bulan 3 dan seterusnya. Soal yang keempat, jika pabrik bekerja tanpa berhenti sejak 3 Januari hingga akhir Februari, maka berapa banyak? Persediaan tanggal 1 bulan 1 ada 448 M. Bahan baku masuknya ada 400 M, jumlahnya 888 M. Pemakaian 29 dikali 18 hari 522. Persediaan tanggal 31 Januari adalah 366 M. Dari 888 M dikurang 522 sama dengan 366 M. Persediaan setengah yaitu 336 M, bahan baku masuk 400 M, jumlahnya sama dengan 336 ditambah 400 sama dengan 766 M, pemakaian 28 hari kerja, 28 hari dikali 18 hari kerja 504 M, persediaan tanggal 28 Februari adalah 766 dikurang 504 sama dengan 260 M. Anggaran pembelian bahan Januari, pemakaian 29 hari dikali 18 hari kerja 522, persediaan tanggal 31 Januari 366, jumlahnya sama dengan 888 M, persediaan tanggal 1 bulan 1 adalah 488 M, pembelian tanggal 18 bulan 1 sama dengan 400. 8888 dikurang 488 sama dengan 400. Anggaran pembelian bahan Februari, pemakaian tanggal 28 hari dikali 18 hari kerja 504, persediaan 28 Februari 206 M, jumlahnya adalah 502 ditambah 262 sama dengan 766 F, persediaan 1 Februari 366, pembelian tanggal 9 Februari adalah 766 dikurang 366 sama dengan 400 M. Rupiah per unitnya sama dengan 40 M, rupiah per unit untuk Januari, untuk Februarinya sama dengan 40 M. Nilai pembelian sama dengan 16.000, nilai pembelian pada saat bulan Februari 16.000. Selanjutnya, perhitungan anggaran bahan baku. Perusahaan akan menyusun anggaran material tahun 2025. Dengan data berikut, anggaran produksi tahun 2025, 2 standar pemakaian material siur, pembelian awal material 6.000 kilo dengan harga 1.000, persediaan akhir material 5.000 kilo, pembelian material direncanakan 4 kali dalam 5 tahun 2005 dengan jumlah yang sama pada setiap pembelian dengan perkiraan harga atau kilo sebagai berikut. Pembelian pertama ada 1.000, pembelian 2 ada 1.200, pembelian 3 ada 1.300, pembelian keempat 1.400. Dari data di atas, tentukan satu anggaran kebutuhan material per triwulan tahun 2005, yang kedua anggaran pembelian material tahun 2005, yang ketiga anggaran penggunaan material tahun 2005, yang keempat anggaran persediaan material tahun 2005. Yang pembahasan pertama, anggaran kebutuhan material per triwulan tahun 2005. Triwulan pertama yaitu tadi memproduksi 6.500. Yang kedua 6.000, yang ketiga ada 4.000, yang keempat 4.000. Nah, surnya itu sama-sama dikali 2. 6.500 dikali 2, 13.000, 6.000 dikali 2, 12.000, 4 dikali 2, 8.000, 4 kali 2, 8.000. Jumlahnya ada 41.000 kilo ya. Yang kedua, anggaran pembelian material tahun 2005. Kebutuhan materialnya ada 41.000 kilo, persediaan akhirnya ada 5.000 kilo. Jumlahnya 41.000 ditambah 5.000 sama dengan 46.000 kilo. Jumlahnya 46.000 kilo, persediaan awalnya tadi ada 6.000, 45.000 dikurang 6.000 kilo sama dengan 40.000 kilo. 40.000 kilo ini merupakan pembelian material. Setiap pembeliannya 10.000 kilo. Anggaran biaya pembelian material, pembelian ke kuantitinya 10.000 kilo, harganya 1.100, jadinya jumlahnya 11.000,
Yang pembelian kedua kuantitinya 10.000, harganya 1.200, jumlahnya 12.000. Yang ketiga ada 10.000, kuantitinya ada 10.000, harganya 1.300, total 13.000. Yang keempat kuantitinya ada 10.000, harganya 1.400, totalnya 14.000, jumlahnya ada 50.000. Nah, yang ketiga yaitu ada anggaran persediaan material tahun 2005. Penilaian persediaan akhir dengan metode FIFO, first in, first out. Anggaran biaya pembelian material sebesar 40.000 kilo sama dengan 50.000 tadi. Nilai persediaan awalnya 6.000 kilo dikali 1.000 sama dengan 6.000. Jadi jumlahnya 50 ditambah 6.000 sama dengan 56.000. Nilai persediaan akhir 5.000 kilo dikali 1.400 sama dengan 7.000. 56.000 dikurang 7.000 sama dengan anggaran penggunaan material sebesar 49.000. Yang ke B, ada penilaian persediaan akhir dengan metode LIFO, last in, first out. Anggaran biaya pembelian material sebesar 40.000 kilo sama dengan 50.000. Nilai persediaan awalnya 6.000 kilo dikali 1.000 sama dengan 6.000. 50.000 ditambah 6.000 sama dengan 56.000. Nilai persediaan akhir 5.000 kilo dikali 1.000 sama dengan 5.000. Anggaran penggunaan materialnya sama dengan 56 dikurang 5.000 sama dengan 51.000. Yang terakhir ada penilaian akhir dengan metode average atau metode dengan rata-rata. Anggaran biaya material sebesar 40.000 kilo sama dengan 50 juta. Nilai persediaan awalnya 6.000 kilo dikali 1.000, 6 juta. Jumlahnya 50 juta ditambah 6 juta sama dengan 56 juta. Nilai persediaan akhir sama dengan 6.085.000. Anggaran penggunaan materialnya 49.915. Baiklah, sekian persentase dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.